Shalom, selamat datang di Chapel Malam STTB 2 Jakarta. Selama mengikuti ibadah ini dimohon untuk melakukan rename di Zoom Anda dengan format nama prodi, urutan absensi, spasi nama lengkap Anda. Dimohon untuk tetap membuka kamera. Jika Anda mengalami kendala teknis, Anda dapat memberitahukannya di kolom chat dan ditujukan kepada everyone. Mohon untuk tidak membuka mic Anda selama ibadah ini berlangsung. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir bersama kami di acara Chapel Malam yang pertama di semester antara 2023 ini. Saya Mona Lisa akan mendampingi sebagai host malam hari ini. Praise and Worship akan dipandu Bapak Stephen Rumaijuk, media oleh Saudara Yemima, sharing firman Tuhan oleh Bapak Andreas Eko Nugroho, pengumuman oleh Pak Lorenz, doa syafaat dengan Pak Basatulo, doa berkat akan disampaikan oleh Pak Budi atau Pak Andreas. Bapak Ibu, sebelum kita mulai chapel malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang semester lalu yang kami lewati. Malam ini sebelum mulai semester yang baru, kami mau datang dan mempersembahkan seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang meneguhkan panggilan setiap anak-anak-Mu dan kami bersyukur dan memuji Engkau dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Mazmur 91 bersama-sama. Kami mengundang Saudara Yemima untuk menayangkan videonya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya,
Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini, yaitu A Decade of Evangelism for Everyone, atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, "Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani, kum, yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga, atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam kul. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baik Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Makasih Tuhan buat bulan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya di bulan ini, sama seperti bulan-bulan yang lalu Engkau memberkati setiap kami. Di bulan ini juga kami akan beroleh berkat yang lebih luar biasa lagi daripada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan.
ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari nyanyikan dari awal, katakan ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Amin. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Amin. Tuhan, kami sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari sembah Dia, oh Tuhan. Engkau pujian kami, Engkau penyembahan kami. Setiap kali kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, biarlah setiap kami membangun tahta yang besar. Untuk Engkau hadir, menikmati puji
musim hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sebab Engkau Allah kami, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya saya serahkan kepada Bu Mona, silakan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu dapat dikirimkan ke BCA atas nama Vera M. Pardede atau Shalom Kasih Emanuela, nomor rekening 24804-72813. Total persembahan Chapel di bulan April 2023 sebesar 1.673.000. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menabur. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Kami mengundang Bapak Lawrence dari Phuket 3 Kemahasiswaan untuk menyampaikan pengumuman. Silakan Pak Lawrence. Ya, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semua. Untuk pengumuman dari saya secara pribadi mengajak kita semua untuk bisa mengikuti seminar yang ada. Mungkin kita menganggap ngapain sih ikut-ikut yang seperti ini? Ya udahlah, cukup kita surga, neraka, pertumbuhan iman, pujian, penyembahan, Alkitab dan sebagainya. Tapi kita juga harus melek akan teknologi, Bapak Ibu. Maka dari itu marilah saya menghimbau untuk kita bisa mengikuti seminar yang akan diadakan hari Sabtu besok supaya kita paham seperti apa sih kecanggihan teknologi ke depannya. Yang kedua, saya masih mau mengajak Bapak Ibu yang mungkin masih bersedia untuk bisa ikut sebentar ya, untuk ikut mission trip kita ke Jogja tanggal 22 sampai 29. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut terlibat, saya persilakan. Dan yang berikutnya, untuk seminar berikutnya ada dari Prodi PAK. Ini sama juga ya Bapak Ibu ya, tapi ini untuk kepentingan bagi pendidikan kita ya, pendidikan tinggi. Kita bisa menggunakan segala suatu teknologi yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk kita semua, untuk bisa kita gunakan agar kita bisa ikut hari Sabtu tanggal 27 Mei jam 10 sampai jam 12.
Dan ini merupakan chapel terakhir untuk kita di semester genap dan merupakan chapel pertama untuk semester antara. Buat Bapak Ibu yang S1 malam mungkin bisa tetap ikut, kalaupun tidak ikut tidak apa-apa. Jadi ini tetap akan diadakan ibadah chapel untuk semester antara yang akan dilayani oleh Bapak Ibu Saudara dari Register. Ini itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan kita. Makasih Tuhan, makasih. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari sama-sama katakan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Biar ini rindu kami, ini komitmen kami Tuhan. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Yes Lord. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Because I love you Lord. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Mari sekali lagi katakan, and I love you Lord, and I love you.
Jesus, I love you. Amin Tuhan. Yes, I love you because you first loved me. Oh, oh, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first love me. Silakan Pak Andres. Biarlah kami makin hari makin mengasihi Engkau, Tuhan, makin melekat dengan Engkau, makin mencintai Engkau, makin mengasihi Engkau, makin merindukan Engkau. Hati kami makin haus akan Engkau. Itu yang membuat kami tetap kuat, tetap semangat. Itu yang membuat kami, Tuhan, tetap berdiri di atas kebenaran. Dan biarlah malam hari ini renungan firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan kami kembali untuk kami hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tangan-Mu, Tuhan, selalu tepat pada waktunya. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan setiap kami untuk terus hidup mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Segala hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Stephen Maijuk, ya, sudah lama sebelum kuliah di kita juga sudah kenal di Batam, saudara. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan Yesus. Ini minggu pertama di bulan Mei, ya, chapel, seharusnya chapel terakhir di semester genap, betul, tetapi juga semester antara awal, saudara. Nah, tema kita sudah ada, saudara dikasih Tuhan Yesus, yaitu surga dan neraka, pendorong untuk bangkit dan jadi pemenang. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, temanya ini surga dan neraka, pendorong untuk bangkit dan jadi pemenang. Ya, ketika Ibu Ria memastikan bahwa saya yang harus menyampaikan di minggu pertama ini, saya juga bergumul. Ya, dari sisi mana ini saya akan angkat tema ini? Dari sisi mana saya akan uraikan? Dari sisi mana saya akan menjelaskan tentang surga dan neraka, pendorong untuk bangkit dan jadi pemenang. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, di dalam Wahyu 21 ayat 10 dan ayat 11, ya, Rasul Yohanes penulis daripada kitab Wahyu berkata, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas, ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Nah, saudara, surga itu bukan sesuatu yang hanya khayalan atau bayangan saja, tapi real terjadi, saudara. Ya, kenapa? Yesus sendiri berkata bahwa dia datang dari surga, saudara, dan suatu saat dia akan kembali ke surga. Dan juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di mana, ya, di mana dia berada, di rumah Bapakku ada banyak tempat, kamu pun juga akan ada di sana. Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya yang akan ditinggalkannya supaya tidak gelisah, tetapi suatu saat akan ada reuni, saudara. Demikian juga di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 ayat 10 ada satu kumpulan besar, mereka menyembah Tuhan di surga. Rasul Paulus juga pernah diangkat ke langit ketiga. Jadi surga itu nyata. Yeskiel, Nabi Perjanjian Lama, juga pernah diperlihatkan tentang Yerusalem yang baru. Dan ada anak-anak Tuhan sepanjang zaman, saudara. Mereka pun juga dibawa Tuhan ke surga. Haleluya. Kalau saudara mau duluan, silahkan. Saya tidak apa-apa. Haleluya. Mau pergi duluan, silahkan. Nah, saudara, jadi surga itu real. Surga itu nyata, saudara. Ya. Tetapi juga, Bapak Ibu Saudara, maka Rasul Yohanes juga menulis di dalam Wahyu 21 ayat 8 tentang neraka. Orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta
Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua, saudara. Jadi keadilan Tuhan itu nyata ya bagi mereka yang tadi hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Tuhan, itu akan ditempatkan bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi bagi mereka yang tidak meresponi Tuhan, tidak percaya, pembohong dan sebagainya, penyembah-penyembah berhala, saudara, mereka akan ada di neraka. Inilah keadilan Tuhan. Dan tidak mungkin Tuhan akan berada satu tempat dengan orang-orang keji, orang-orang yang tidak percaya, pembunuh, orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah. Tidak mungkin Tuhan akan berada satu tempat dengan mereka. Oleh sebab itu neraka juga real. Dan ada banyak orang juga, ya saudara, ya anak-anak Tuhan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat dan menyaksikan neraka. Jadi surga itu ada, neraka itu juga ada. Walaupun teolog-teolog di luar sana berkata bahwa suatu saat neraka akan kosong karena Tuhan Maha Kasih, ya sudah waktu Tuhan sendiri maka orang-orang di neraka tidak. Tapi bagi kita, ya penganut teologi Pentakosta, Protestan pun juga begitu, saudara, bahwa neraka itu kekal, saudara. Tidak ada kesempatan lagi orang yang sudah masuk neraka dia akan dipindahkan, tidak ada. Walaupun di luar sana ada banyak doktrin-doktrin teologi yang berkaitan dengan neraka seperti itu. Ya, salah satunya dengan purgatori, nah itu saudara ya. Jadi kalau orang udah masuk neraka yang masih hidup berdoa memberikan sedekah, maka yang masuk neraka itu bisa dipindahkan. Nah, bagi kita tidak ada yang sudah di neraka, maka akan kekal ada di neraka. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, surga dan neraka, saudara, menjadi pendorong untuk kita bangkit dan menjadi pemenang. Pemenang dalam hal apa, saudara? Nah, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai dengan 14 dikatakan akhir kata dan segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Jadi kita yang masih hidup sudah dikasih Tuhan Yesus diingatkan kembali, ya, takut akan Tuhan, berpegang pada perintahnya. Itu kewajiban hidup kita, saudara. Suatu saatnya, walaupun ada di dalam teologi dispensasional, eskatologi itu, ada 3 kelompok pandangan, ya, pre-milenium, post-milenium, dan amilenium, saudara, yang menolak adanya kerajaan, tapi mereka tetap percaya ada tahta putih. Ya, ketiga pandangan ini percaya akan tetap ada tahta putih di mana semua orang akan berdiri dan bangkit, saudara, yang mati akan bangkit dan menghadap tahta putih pengadilan, saudara. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, surga dan neraka menjadi pendorong untuk kita bangkit dan jadi pemenang dalam kehidupan ini, saudara. Setiap manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, oke, setiap manusia, bentar, saudara, haleluya, ya, memiliki masalahnya sendiri-sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Ya, saat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang membuat seseorang kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, setiap orang membutuhkan dukungan serta motivasi agar berani melangkah, melanjutkan perjalanan hidupnya, ya, dengan benar, saudara, ya, tetap menjadi pemenang atas tantangan, atas hambatan, atas tekanan, atas persoalan, atas pergumulan. Haleluya, saudara. Setiap orang membutuhkan dukungan serta motivasi agar berani melangkah. Haleluya, khususnya mahasiswa teologi angkatan 2021. Haleluya, yang sedang menyelesaikan tesis, proposal, bab 3, dan juga teman-teman yang lain yang sedang menyelesaikan bab 5. Semangat, tetap melangkah. Haleluya. Ya, tadi pagi dalam meeting, ini juga memang sarjana teologi, ya, angkatan pagi maupun malam ini, aduh, ini kaprodinya Pak sudah diingatkan 15 orang tadi, kira-kira baru 2-3 orang yang akan maju. Ya, saudara, waduh, jauh sekali nih. Ya, magister, puji Tuhan ini. Ya kan, hampir 30 orang lebih akan maju untuk bab 3 ini, puji Tuhan. Dan beberapa sudah selesai di bab 5 dan akan maju juga bab 5. Semangat makanya, saudara, ya, semangat. Yang S1 juga begitu, sarjana teologi. Ya, jangan mau menyerah, jangan mau mundur. Ya, tahun ini kalau memang harus wisuda, kerjakan dengan sebaik-baiknya, saudara. Nah, ini saudara dikasih itu sebagai seorang Kristen, salah satu cara untuk mengembalikan semangat hidup dan menguatkan hati adalah
berdoa kepada Tuhan. Berdoa dapat membuat seseorang lebih tenang, nyaman, dan penuh kedamaian. Dan hanya memotivasi diri sendiri, kita juga harus senantiasa memberi dukungan untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat, mampu melewati berbagai cobaan hidup. Ya, setiap pagi saya membuat renungan dan saya kirimkan ke berbagai orang, ke berbagai kelompok. Tentunya setiap pagi saya juga sertai. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan jaga nih orang-orang, saudara. Haleluya. Dan saya juga mendisiplinkan diri saya setiap pagi untuk tetap melakukan itu, saudara. Mendoakan terus juga. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangan bergantung pada manusia. Manusia itu bisa berubah seperti angin. Bergantunglah pada Tuhan dan ketahuilah bahwa Dia setia menuruti firman. Untuk supaya kita bangkit dan menjadi pemenang, supaya suatu saat kita akan ada di surga. Ya, Tuhan memiliki tujuan di balik setiap masalah. Dia menggunakan keadaan untuk mengembangkan kerohanian, kedewasaan, dan karakter kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada banyak ya di Alkitab ini, saudara, contoh-contoh orang-orang yang tidak menyelesaikan hidupnya untuk tetap di hadapan Tuhan. Seperti pujian yang berkata, selamanya ku puji ku sembah kau Tuhan, selamanya kita akan tetap bersama dengan Tuhan. Tapi kenyataannya, dia tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Contoh siapa? Saul. Kita tahu begitu Saul disuruh orang tuanya untuk menanyakan kepada Samuel, di mana kambing dombanya yang hilang itu. Saul adalah seorang yang rendah hati, seorang yang bahkan ketika Samuel menunjukkan jalan, Saul pun juga pergi dan berjumpa dengan para nabi-nabi, saudara. Dalam 1 Samuel 10, Saul pun juga kepenuhan nabi-nabi, ya, dan bernubuat juga seperti nabi-nabi. Tapi di dalam perjalanan menjadi raja, paling tidak ada dua hal yang membuat Saul ditolak oleh Tuhan. Membiarkan orang Amalek dan binatang-binatang kambun tak hidup, padahal perintah Tuhan dibinasakan. Yang kedua, mengambil bagian Samuel untuk memimpin persembahan karena Saul tidak sabar, sehingga dia ditolak oleh Tuhan. Salomo tidak sepenuh hati mengikut Tuhan, padahal di masa mudanya, ya, banyak anak Daud makar, saudara, untuk merebut tahta Daud. Ya, selain Absalom, ya, ada juga Adonia, saudara. Karena Saul itu istrinya ada 8, Daud itu istrinya ada 8, saudara. Nah, oleh sebab itu Salomo dipilih karena Salomo di masa mudanya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, bahkan 2 kali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Salomo membangun bait Allah, 2 Tawari 5 ayat 13-14, ketika ditabiskan itu kemuliaan Tuhan turun dan tidak ada seorang pun yang bertahan untuk berdiri. Ada yang berlutut, ada yang tengkurap, ada yang saudara, pokoknya nggak ada yang bisa tahan berdiri. Bahkan ketika Salomo berdoa, 2 Tawari pasal 7 sampai 3, api Tuhan menyambar persembahan. Wah, karena luar biasa. Tapi di masa tuanya, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3 sampai ayat 7, Salomo yang membangun bait Allah, tetapi Salomo juga yang membangun ya korban-korban untuk penyembahan berhala, mezbah-mezbah untuk penyembahan berhala. Gehazi, ya, siapa Gehazi? Ketika Elia akan diangkat Tuhan dengan kereta kuda, maka Elia sudah mendidik Elisa. Elisa pun juga mendidik Gehazi untuk memegang tongkat estafet berikutnya di dalam kenabian. Tapi ternyata Gehazi jatuh dalam Mamon. Persembahan-persembahan Naaman yang seharusnya diberikan oleh Elisa dan ditolak oleh Elisa, dikejar oleh Gehazi supaya diterima oleh dirinya. Yudas berubah motivasi dalam mengiringi Yesus. Bukankah Yesus sudah berdoa semalam-malaman untuk menentukan 12 muridnya? Dan Yudas salah satunya, Yudas Iskariot, saudara, dari selatan ini Yudas. Anaknya Iskariot, ya, salah satu pahlawan untuk orang-orang Israel di zaman intertestamental, saudara. Tetapi kenyataannya Yudas berubah motivasi. Demas, anak buahnya Paulus, pelayan bersama dengan Paulus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Timotius sama-sama kawan sekerja Allah harus membaca surat Paulus, surat penggembalaan, bahwa Demas telah meninggalkan Paulus dan pelayanan karena mencintai hal-hal yang dunia. Nah, saudara, ini tidak akan menjadi pemenang nih orang-orang kayak begini, saudara. Ya, surga neraka itu nyata, dan jadilah itu menjadi pendorong kita untuk bangkit menjadi pemenang atas tekanan, persoalan, godaan, rayuan, bujukan duniawi ini.
Nah, saudara dikasih, apakah engkau akan menjadi pemenang sampai garis akhir? Itu pertanyaannya, saudara. Ya, karena ada banyak contoh. Hari ini kita on fire, puji Tuhan. Hari ini kita mengasihi Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita menyala-nyala dengan Tuhan. Haleluya. Tapi itu harus tetap dan terus-menerus ada dalam kehidupan kita. Nah, memelihara iman sampai garis akhir. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa? Karena ada surga. Dia menang dalam tekanan apapun. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara tahu perjalanan hidup Paulus. Nanti bisa dibaca dalam 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai dengan ayat 28. Dia dicambuk, dia dianiaya, dia disiksa, dia dijebloskan ke dalam penjara, dia kelaparan, dia kehausan, ya, dia jual tenda, terkatung-katung di tengah laut, tetapi juga akhirnya karena imannya Paulus harus dipancung di Roma. Tapi dia tetap memelihara ini. Haleluya. Ya, karena surga menanti orang-orang yang tetap memelihara imannya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus memelihara iman ini sampai dengan garis akhir. Yang kedua, kita pun juga harus tetap memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Ya, saudara, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ada surga yang menanti bagi para pemenang yang memelihara imannya, yang tetap memelihara roh, jiwa, dan tubuh yang tak bercela, saudara. Nah, ada beberapa poin penting, saudara, yang saya sendiri juga diberkati ketika saya menyiapkan ini, Bapak Ibu Saudara. Tokoh Kristen dikagumi, tetap memelihara kesetiaan dalam iman, roh, jiwa, dan tubuhnya. Kita tahu pasti ini Billy Graham. Ya, mendoakan beberapa kali presiden Amerika, saudara. Ya, dia berdoa, setiap presiden yang menang ditabiskan jadi presiden yang mendoakan Billy Graham. Berkali-kali, saudara dikasih itu. Bahkan dia dicalonkan jadi presiden, tapi dia tahu itu bukan kehendak Tuhan, sehingga dia tidak lakukan itu. Bahkan dibangunkan gereja untuk menggembalakan, tapi dia tahu jawatan dia hanya penginjil, sehingga dia harus pergi 3 bulan, 4 bulan, ya, tidak pulang-pulang ke rumah untuk pergi penginjilan, saudara. Ya, dibangunkan gereja untuk menggembalakan, dia tidak lakukan karena dia tahu jawabannya penginjil, saudara, sampai akhir hidupnya. Tidak memiliki kekayaan yang fantastis, ya, mobil atau pesawat pribadi, saudara. Ya, baru saja Profesor Renat Kasali, salah satu dosen dari Universitas Indonesia, membuat flexing, saudara, ya, bukan hanya pejabat-pejabat di pemerintahan, tapi juga tokoh-tokoh agama. Tapi kebanyakan dari luar negeri, saudara, ya, mereka flexing. Apakah sudah layak, apakah sudah patut, apakah sudah pantas, ya, hamba-hamba Tuhan. Ya, salah satunya dia sebutkan, ya, Kenneth Copeland meminta supaya ada panitia yang membelikan jet pribadi bagi dirinya, saudara. Waduh, ya, ada 10 poin yang diungkapkan oleh Profesor Renat Kasali berkaitan dengan ini. Ya, tapi Billy Graham tidak punya, saudara. Kekayaan apa? Mobil mewah, pesawat pribadi tidak ada, saudara. Menjaga hidupnya tetap dalam Yesus Kristus. Tahun 1945 ada anak-anak muda, saudara, dua temannya, Billy Graham, ya, Chuck Templeton dan Brown Clifford, saudara. Wah, ini di tahun-tahun itu adalah anak-anak muda yang on fire, anak-anak muda yang luar biasa. Ya. Nah, saudara, kita lihat nih, Templeton, seorang presiden seminari, ketua seminari, rektor sekolah tinggi teologi. Ya, setelah mendengar Chuck Templeton, seorang pengkhotbah yang brilian dan dinamis, menyebutnya seorang pengkhotbah muda yang paling berbakat di Amerika. Karena kalau dia mengadakan KKR itu ribuan, puluhan ribu orang mendengarkan, saudara. Templeton dan Graham adalah teman yang sangat dekat. Ini sama-sama dipakai Tuhan pada zaman itu. Mereka mulai berkhotbah bersama untuk organisasi Youth for Christ. Sebagian besar pengamat berpikir bahwa Templeton akan menjadi orang yang berada di paling puncak dalam pelayanan. Tetapi dia tidak memelihara imannya, tidak memelihara roh, tubuh, dan jiwanya. Sehingga pada tahun 1950 Templeton meninggalkan pelayanan. Padahal dia sudah berkhotbah di depan ribuan orang. Kok bisa, Pak?
Ingat saudara, dia mengejar karir di dunia radio. Dia menjadi pembawa acara dan berita, memberitakan pada dunia bahwa dia tidak lagi percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak. Dia menjadi seorang ateis, rektor seminari, dosen, saudara, pengkhotbah yang dahsyat. Ternyata perjalanan hidupnya, saudara, dia tidak menjadi pemenang. Di tahun 1950 bahkan tidak lagi ada dalam jalur pelayanan. Padahal di masa mudanya teman-teman Billy Graham, ini ribuan orang udah ikut. John Clifford, saudara, seorang penginjil yang sangat bertalenta juga dan sangat berapi-api. Banyak orang juga percaya bahwa Clifford adalah penginjil yang paling bertalenta dan penuh kuasa yang akan menguasai gereja selama berapa tahun. Orang-orang antri berjam-jam untuk mendengarkan khotbahnya. Ketika dia pergi ke Universitas Baylor untuk memberikan seminar, orang-orang sampai memotong tali dari lonceng menara. Kenapa? Supaya tidak mengganggu. Tiap jamnya potong supaya tidak ada yang membunyikan lonceng, sehingga tidak terganggu untuk mendengar, saudara, ya, seminar yang dilakukan. Mereka tidak ingin ada yang mengganggu khotbah dari Brown Clifford. 2,5 jam para siswa Baylor duduk mendengarkan saat Brown Clifford memberikan disertasi Christ and the Philosopher's Stone. Pada usia 25 tahun, Clifford menyentuh lebih banyak lagi kehidupan. Dia mempengaruhi banyak pemimpin dan mencatat lebih banyak jumlah kehadiran jemaat dibandingkan dengan pendeta lainnya dalam sejarah Amerika. Ini orang-orang luar biasa, 3 orang ini. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 1954, Clifford kehilangan keluarga, pelayanannya, dan kesehatannya. Bahkan dia kehilangan kehidupannya karena kecanduan akan alkohol. Tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan, meninggalkan istrinya dan kedua anaknya yang Down syndrome tanpa uang. Pengkhotbah yang dulu terkenal ini meninggal dengan menderita sakit sirotis hati di usia 35 tahun di sebuah hotel kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan, tidak terhormat dan tidak terdengar. Beberapa pendeta dari Amarillo, Texas berkumpul dan mengumpulkan uang untuk membeli sebuah peti mati yang murah. Mereka kemudian mengirimkan tubuhnya kembali ke daerah pantai timur Amerika, di mana dia dikuburkan di pemakaman orang miskin. Surga, saudara, menjadi pendorong untuk kita bangkit menjadi pemenang. Karena suatu saat, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Nah, tahun 1980, ketiga orang ini dengan karya yang luar biasa berkhotbah dengan tujuan untuk memultiplikasikan gereja menjadi ribuan orang. Tetapi dalam waktu 10 tahun hanya satu dari mereka yang masih berada di jalur pelayanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan Kristen ini bukan bagaimana Anda memulai, tapi bagaimana Anda menyelesaikannya. Ya, sebuah survei baru ini sangat mengejutkan. Ya, dilaporkan bahwa hanya 1 dari 10 orang yang memulai pelayanan di usia 21 dapat bertahan melayani Tuhan hingga usia 65 tahun, saudara. Hanya 1 dari 10 orang yang bisa bertahan puluhan tahun kemudian. Tidak bisa, saudara. Surga mengingatkan kita, ya, kita harus tetap memelihara iman kita sampai garis akhir. Sekalipun kita mengalami banyak, tetap memelihara roh, jiwa, tubuh tak bercela di hadapan Tuhan. Mereka jatuh dan menghilang dari pelayanan karena perilaku imoralitas, kesombongan, kekecewaan, teologi liberal, cinta akan uang, dan hal-hal duniawi lain. Bukan bagaimana memulai, tapi bagaimana menyelesaikan. Ya, salah satu lagi contoh hamba Tuhan, yaitu saya sangat kagum, Doktor, kita tahu ini, Rick Warren, saudara. Ya, dengan bukunya Purpose Driven Life ini yang laku puluhan juta eksemplar. Tapi tetap memilih, ya, tetap memelihara kesetiaan. Ya, dengan memelihara imannya, saudara. Walaupun belum dipanggil Tuhan. Ya, padahal dengan royalti itu dia bisa membeli pesawat pribadi. Tapi dia tidak mau lakukan. Bisa membeli mobil mewah, tetapi dia tetap memakai mobil tahun 2000-an, saudara. Ya, bisa beli rumah di Beverly Hills, tapi dia tidak mau lakukan itu.
Bahkan semua gajinya ketika dia menjadi pendeta dibaptis, dia kembalikan lagi dengan royalti itu. Tetap hidup sederhana dan tidak menjadi artis, tetap bersahaja dalam diri dan pelayan. Ini yang menolong kita untuk tetap memelihara iman dan tetap memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita tak bercela. Sehingga kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini, sehingga surga bukan neraka yang menjadi bagian kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yes, ada surga yang menanti bagi pemenang yang memelihara imannya sampai garis akhir, setia memelihara roh, jiwa, dan tubuhnya tak bercerai. Will you finish strong for Christ? Ya, apakah saudara akan tetap kuat ya sampai garis akhir bersama dengan Kristus? Doa saya, kita tetap memelihara iman, roh, tubuh, jiwa kita tak bercerai sampai kedatangan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan dengan tema surga dan neraka yang menjadi pendorong untuk bangkit menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan ini. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak rayuan, banyak bujukan untuk meninggalkan kehidupan yang benar, untuk meninggalkan iman, untuk meninggalkan kehidupan yang tetap memelihara roh, jiwa, tubuh yang tak bercela. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus kuat di dalam Engkau, kuat hidup di dalam kebenaran, kuat mengabdi kepada Engkau, kuat menjadi hamba-Mu, kuat melayani Engkau Tuhan. Walaupun ada survei hanya satu dari 10 orang yang tetap bertahan sampai dengan usia 65 tahun dalam mengiring Kristus. Melainkan Tuhan, kami menjadi bagian itu Tuhan. Anak-anak-Mu sudah memulainya. Dan biarlah juga mengakhirinya sampai dengan garis akhir. Tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami. Contoh-contoh yang ada mengingatkan kami, mengajar kami, dan supaya kami tetap setia memelihara iman dan membawa roh, jiwa, tubuh kami untuk tak bercela dan dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mau melakukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita satukan hati masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa pada malam hari ini, melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Andreas yang telah mengingatkan kami melalui firman Tuhan, untuk senantiasa menjaga iman kami, dan kami mengakhiri hidup ini dengan baik, sehingga kami mengalami kemenangan, dan kami bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam keluarga, di dalam pelayanan, bahkan dimanapun hamba-Mu berada, bisa menjadi berkat, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk seluruh sivitas akademik STT Bethel The Way ya Bapak. Tuhan memberkati ketua Yayasan Didaskalia Global, ketua STT Bethel The Way, para wakil ketua, para kaprodi, para dosen, staf administrasi, dan security. Demikian juga untuk office boy, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masuk gedung STT Bethel The Way, Tuhan memberkati lingkungan yang ada, sehingga STT Bethel The Way ya Bapak menjadi wadah untuk membina para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa takut akan Engkau ya Bapa, dan mengasihi jiwa-jiwa dan terus semangat di dalam menjalankan amanat agung-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko, Tuhan untuk memberkati hamba-Mu ini. Pakai terus hamba-Mu Tuhan, kesehatan beliau Tuhan, keluarga, pelayanan, dan melalui kehidupan hamba-Mu ini juga Bapak, banyak umat-umat Tuhan yang diberkati dan menjadi teladan yang baik bagi setiap kami ya Bapak, sehingga melalui kehidupan hamba-Mu banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh mahasiswa, khusus yang sedang mengerjakan skripsi maupun tesis. Tuhan berikan hikmat, berikan inspirasi yang berasal dari Tuhan, mampukan Tuhan, berikan semangat, roh yang menyala-nyala Tuhan, sehingga mereka mampu menyusunnya dengan baik dan pada akhirnya bisa menghasilkan nilai yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak untuk penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023 ini. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan kirimkan mahasiswa baru
yang siap dibentuk di dalam STT Battle the Way. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk seminar yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2022 yang bertema Imago Dei di zaman kecerdasan buatan ini. Kami berdoa untuk panitia, para pelayan, narasumber, dan seluruh peserta. Kiranya semuanya berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi STT the Way dan juga bagi peserta. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Link yang sudah dibagikan ya Bapak, biarlah diresponi dengan baik sehingga ini bisa memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dan kami juga berdoa untuk seminar dari Prodipak pada hari Sabtu pada tanggal 27 Mei ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Engkau memberkati ya Bapak dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan mission trip yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 29 Mei tahun 2023. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Penyertaan Tuhan, tanda-tanda ajaib dan kuasa ilahi dinyatakan. Dan jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Dan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami. Keamanan ekonomi, cuaca ekstrim yang saat ini sedang kami alami. Termasuk Pilpres pada tahun 2024 Tuhan. Kami berdoa biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi bangsa kami. Ini syafaat kami dan kami percaya waktunya adalah waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari sudah dikasih Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah di surga melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah dalam persekutuan yang intim bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua menjemput kita dengan permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dipakai Tuhan luar biasa. Sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Stephen, terima kasih Pak Basri. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih telah mengikuti Chapel Malam STTB 2 Jakarta. Tuhan memberkati semua hamba-hambanya yang sudah melayani. Selamat melanjutkan perkuliahan, Tuhan Yesus memberkati.